Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan saya harap semuanya tetap terus menjaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada mata pelajaran penerapan produk dengan materi atribut produk. Kemudian pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian atribut produk, kemudian mengidentifikasi unsur atribut produk, kemudian yang ketiga yaitu menerapkan kelengkapan pendukung display produk. Kemudian materinya itu sendiri nanti yang akan kita bahas yaitu atribut produk supermarket dan unsur atribut produk. Langsung saja kita bahas materi yang pertama kita yaitu atribut produk. Apa sih itu pengertian produk? Nah, yang pertama, menurut William J. Stanton pada tahun 1997, barang atau produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata atau tangible yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat didefinisikan. Kemudian yang kedua, tingkatan produk. Menurut Philip Kotler tahun 2012, dalam merencanakan penawaran suatu produk, pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk. Yang pertama, manfaat utama atau inti. Nah, di sini saya contohkan adalah sebuah hotel, di mana hotel itu adalah manfaat utamanya sebagai tempat penginapan ketika seseorang itu bepergian jauh. Kemudian yang kedua adalah produk generik, yaitu versi dasar dari produk yang mengandung hanya atribut atau karakteristik yang sangat penting agar produk tersebut berfungsi. Kalau melihat contoh yang pertama tadi, yaitu sebuah hotel, maka produk generik dari sebuah hotel itu adalah tempat tidur. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu produk harapan, yaitu serangkaian atribut dan prasyarat yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika membeli suatu produk. Nah, contohnya itu adalah sebuah WiFi, kemudian pemandian air panas. Kemudian yang keempat, produk pelengkap, yaitu berbagai layanan dan manfaat tambahan yang membedakannya dengan produk sejenis milik pesaing. Kemudian yang kelima adalah produk potensial, yaitu semua bentuk transformasi dan pengembangan terhadap produk tersebut di masa depan. Nah, itu contohnya adalah layanan antar jemput dari bandara menuju ke. Kemudian poin ketiga yaitu pengertian atribut produk. Atribut produk merupakan unsur-unsur yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian menurut Chip Thomas pada tahun 2007. Yang keempat yaitu pendekatan atribut produk, yaitu sebuah kepuasan seseorang terhadap produk yang dibeli bukan terletak pada barang atau jasa itu sendiri, tetapi dari karakteristik dan atau atribut yang melekat pada barang. Lanjut, kita bahas di materi yang B yaitu unsur atribut produk. Yang pertama, mutu produk, yaitu sarana atau positioning utama untuk pemasaran, tindakan mendesain produk serta merek agar dapat menempati sebuah posisi yang unik di benak konsumen. Yang kedua, fitur produk adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Kemudian ada 4 unsur pokok atribut produk. Yang A itu adalah karakteristik merek, itu mempunyai karakteristik. Yang pertama, mengingatkan tentang karakteristik produk, mudah dieja dan diingat, bisa diadaptasi di lini produk baru. Yang D, bisa didaftarkan dan dilindungi hak paten. Kemudian yang kedua, mencantumkan merek. Manfaatnya apa saja? Yang pertama adalah memudahkan penjual untuk memproses pesanan. Yang B,
memberi perlindungan terhadap pemalsuan. Yang C, menjaga loyalitas pelanggan. Yang D, membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Kemudian yang E, membangun citra perusahaan. Yang ketiga itu syarat merek. Yang pertama, menunjukkan manfaat produk. Syarat yang kedua, mudah diucapkan. Yang ketiga, mudah dibedakan atau mempunyai ciri khas. Yang keempat, mudah diterjemahkan ke bahasa asing. Yang kelima, terdaftar pada instansi terkait. Yang terakhir, memiliki keunikan. Lanjut ke komponen desain. Jadi desain itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu desain yang berarti perancangan. Desain produk adalah proses menentukan karakteristik dan fitur unik dari produk yang selaras atau sesuai dengan keinginan para konsumen. Desain yang baik harus mempertimbangkan dan menampilkan beberapa faktor. Yang pertama, itu adalah faktor keamanan. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor pendistribusian. Yang keempat, faktor komunikasi. Yang kelima, faktor ergonomi. Yang keenam, faktor estetika. Yang ketujuh, faktor identitas. Yang kedelapan, faktor promosi. Yang kesembilan, faktor lingkungan. Kemudian ke materi ke submateri yang C, yaitu desain kemasan. Pengemasan atau packing merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkusan. Nah, kemudian apa saja sih tujuan desain kemasan? Yang pertama, pelindung isi atau protection. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam menggunakan operating. Yang ketiga, bermanfaat dalam pemakaian ulang. Yang keempat, memberikan daya tarik. Yang kelima, menjadi identitas. Yang keenam, distribusi. Yang ketujuh, informasi. Yang kedelapan, sebagai cermin inovasi produk. Yang D, pelabelan. Brand label, yaitu informasi yaitu informasi terperinci mengenai produk. Terdapat 3 macam label. Yang pertama, brand label. Yang kedua, grade label. Yang ketiga, descriptive label. Pendukung produk itu apa saja sih, atau pelayanan yang diberikan oleh produk itu apa saja? Yang pertama itu adalah informasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga order taking, yang keempat hospitality, yang kelima perlindungan, yang keenam permintaan khusus, yang ketujuh laporan rekening, yang kedelapan pembayaran. Demikian pembahasan kita mengenai atribut produk. Kemudian kesimpulan pada materi pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Sementara itu, desain produk adalah suatu usaha untuk menentukan jenis produk yang sesuai dengan keinginan para konsumen. Kemudian yang kedua, tujuan perusahaan menciptakan desain produk yaitu menciptakan hasil produksi yang sesuai dengan selera konsumen, menciptakan hasil produksi yang bermanfaat dan disenangi konsumen. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi ini, silahkan kalian membuat atau membentuk kelompok. Setiap satu kelompok berisi 4 orang. Kemudian tugasnya silahkan diskusikan sama teman kalian, yaitu buatlah sebuah desain makanan siap saji dengan tetap memperhatikan faktor-faktor desain produk. Yang kedua, buatlah sebuah desain kemasan kosmetik dengan tetap memperhatikan fungsi-fungsi utamanya. Kemudian hasil tugas kalian nanti silahkan diunggah ke Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, materi kita itu adalah atribut produk fresh. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya harap semuanya tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.